Berbicara tentang Kekaisaran Mongol, bayangan kita, Mongol adalah negara yang sangat luas, banyak armada perangnya, tentaranya hebat dan kuat. Dan tentunya memiliki gimmick yang sangat kuat. Mereka juga bisa menaklukkan separuh negara di dunia yang bahkan negara yang superpower saja bisa tunduk. Sekuat apa sih Kekaisaran Mongol dan kenapa mereka bisa kalah dengan kerajaan di Nusantara yang salah satunya adalah Singosari, bahkan kalah telak oleh kerajaan Majapahit? Jadi, di video kali ini, saya, April Fajoku, akan membahas tentang Kekaisaran Mongolia. Asal mula bangsa Mongol terdiri dari suku-suku nomaden yang mengembala ternak. Suku-suku ini berpindah-pindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Tugril, atau kepala suku Krait. Nah, berawal dari situlah ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada tahun 1206. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu yang cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah. Genghis Khan mulai melancarkan ambisinya dengan menaklukkan dinasti Xia Barat di Cina bagian utara dan kerajaan Khawarizmi di Persia. Kekaisaran Mongol mempunyai pasukan pemanah yang hebat dan pasukan berkuda yang sangat kuat. Kekuatan itu terbukti bisa mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, Cina, dan beberapa negeri lainnya. Kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang luas hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, anak benua India, Asia Tenggara daratan, dataran tinggi Iran, Levant, pegunungan Karpatia, dan ke perbatasan Eropa Utara. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kublai Khan pada tahun 1260 sampai 1294. Kublai Khan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang membuat pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Bahkan, para pedagang dari Cina pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya, Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Eurasia ke timur jauh. Bahkan, Marco Polo pun berada di bawah naungan Kublai Khan dengan memperkerjakannya di dalam kekaisaran selama 16 tahun. Pada masa pemerintahan Kublai Khan, berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakan. Praktik ekspansi wilayah tersebut
berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Mongol secara signifikan. Di samping memajukan Kekaisaran Mongol, Kublai Han juga mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi Kaisar Cina. Pada tahun 1271, Kublai Han secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional Cina dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Bahkan, ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279 dan menjadi bangsa asing pertama yang menyatukan seluruh Cina. Akan tetapi, ekspansi wilayah tersebut tidak selalu mulus. Buktinya, Mongol pernah gagal dalam menaklukkan Nusantara, yang salah satunya adalah Singosari. Bahkan, Mongol juga kalah telak oleh kerajaan Majapahit. Dengan kesombongannya, Mongol merasa sudah tidak punya lawan karena separuh negara di dunia sudah tunduk padanya. Tetapi, suatu saat dia mendengar bahwa di belahan dunia lainnya, yaitu di Asia, tepatnya di Nusantara, ada kerajaan hebat dan terkenal sangat kuat. Mongol pun penasaran dan berpikir sehebat apa sih kerajaan tersebut. Akhirnya, Kublai Han mengirimkan utusannya ke kerajaan Singosari supaya tunduk. Ternyata di luar dugaan, Singosari menolak keras. Bahkan penolakan itu ditandai dengan mengiris kuping utusan Kublai Han. Reaksi Mongol ketika mendengar penolakan itu bahkan sampai berani melukai utusannya. Kublai Han begitu marah dan akhirnya merencanakan penyerangan besar-besaran ke Singosari dengan mengerahkan hampir seluruh armada perangnya untuk pergi ke kerajaan Singosari. Ketika Mongol dalam perjalanan menuju kerajaan Singosari, ia bertemu dengan Raden Wijaya yang sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang. Lalu terjadilah kesepakatan. Mereka bersatu untuk menyerang balik pasukan Jayakatwang yang sudah menduduki kerajaan Singosari. Dengan perjanjian, Raden Wijaya akan tunduk ke Kekaisaran Mongol jika Mongolia dapat mengalahkan pasukan Jayakatwang. Singkat cerita, Mongol dan Raden Wijaya bisa mengalahkan pasukan Jayakatwang. Ketika Mongol sedang euforia dalam kemenangan mengalahkan Jayakatwang, di sisi lain sebenarnya Raden Wijaya sedang merencanakan mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Mongol. Dan akhirnya pasukan Mongol kalah telak oleh Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Dan pasukan Mongol pun pulang dalam keadaan memalukan. Nah, itulah tadi singkat cerita tentang kekalahan Kekaisaran Mongol oleh kerajaan di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan.